Rasanya pengen mandi, tapi nggak bawa baju renang. Mungkin besok kembali bawa baju renang. Oh my God. Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kamu yang pertama kali terdampar di channelku ini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Dan buat kamu yang udah mengikuti aku dan selalu mendukung channelku, banyak cinta buat kamu atau kalian. Oke, hari ini kita santai banget, sedang mampir di sini. Jadi ini acara santai-santai aja kali ya. Nah, I just across in some videos and then I saw, ya aku melihat beberapa video yang menarik untuk dibahas ya. Jadi aku lihat kontennya secara kebetulan. Kontennya Bapak Indra Zainal. Halo Bapak Indra Zainal. Semoga sehat-sehat di sana ya. Salam dariku. Jadi kita hari ini mau ngomong santai-santai Pak. Karena kan aku melihat video beliau. Jadi menurut aku ada kesan yang apa sih maksudnya? Nantilah kita cari tahu ya. Karena di situ judulnya Banpol, Banpol. Tapi anyway, sebelum kita melihat kartunya, beberapa waktu yang lalu Pak Indra Zainal kedatangan beberapa tamu, yang mana di situ ada Bapak Yosep dan pengacaranya ya. Terus kita tahulah semuanya. Nah, di situ pastinya Pak Indra Zainal ini sebagai kades pasti welcome lah ya. Kepada siapapun yang datang tamunya, pasti beliau akan welcome gitu. Tapi kan juga ada juga Madam Suki yang orang-orang yang komentar yang maksudnya inilah itulah, nggak usah dibahas ya. Nggak usah dikutip ya. Nah, kita tahu sebelum kedatangan beberapa tamu itu, Bapak Indra Zainal juga dekat dengan dengan Yoris dan Danu. Nah, itu juga waktu itu sudah aku buat videonya ya, di mana waktuan yang beredar, pastinya kita tahulah apa yang terjadi, ya kan? Kenapa? Jadi pertanyaan juga, kenapa Bapak Indra Zainal kok nggak dekat sama Yoris lagi, atau sama si Danu, kok dekat sama siapa itu namanya Pak Yosep gitu kan ya? Ada aja kan, namanya orang pasti kepo-kepo gitu. Kalau menurut aku sih, meskipun aku nggak lihat di kartu ya, karena aku melihat aura dari Bapak Indra Zainal ini juga orangnya wise ya, juga ya beliau sebagai seorang kades pastilah harus welcome dengan semua orang gitu. Kan dalam kondisi ini, dalam kasus ini belum ditentukan sampai hari ini siapa yang menjadi tersangkanya, ya kan? Jadi ya itu memang harus. Menurut aku ya nggak mungkin lah beliau mengatakan saya nggak mau terima tamu, ya kan? Ya nggak bisa seperti itu. Bapak Zainal kita tahu masih mempunyai hubungan dekat dengan almarhumah Ibu Tuti, ya kan? Tapi di sini beliau harus secara profesional juga menjadi tuan rumah yang baik gitu. Jadi siapapun yang datang, warganya, siapapun itu tidak terkecuali ya memang harus welcome. Jadi menurut aku beliau bijaksana, sangat bijaksana ya. Jangankan Pak Indra Zainal ya, yang kebetulan beliau dekat sama Yoris
dan Danu yang notabene itu adalah keponakannya beliau sendiri, dan kemudian dekat dengan Pak Yosep, pastilah itu akan menjadi, ya kan, menjadi pertanyaan begitu. Ya, jangankan Pak Indra Zainal, kalau Madam Suki lagi bikin konten aja yang maksudnya aku lagi ngomongin Pak Yosep, kalau Pak Yosep tuh cintanya sangat besar sama Ibu Tuti, ya ada aja kan netizen yang gak terima gitu. Padahal memang itu kok yang aku lihat, memang seperti itu. Karena kita pada saat bagaimanapun ya harus bisa menempatkan diri, ya kan. Aku sebagai pembaca energi, sebagai pembaca emosi, ya itu kok yang aku baca, gimana lagi, masa aku ngarang. Oke, jadi apa yang kepengen kita ketahui saat ini, ya, karena kan menggelitik juga kan dari judulnya itu Banpol, oh Banpol. Oke, anyway, hari ini kita mau cari tahu aja kenapa Pak Indra Zainal ini sama Yoris dan Danu kok nggak pernah kelihatan lagi. Oke, kita mau cari tahu aja ya. Cari tahu sebenarnya hubungan ini atau hubungan mereka ini sedang bagaimana. Oke, Bapak Indra Zainal tidak keberatan ya, karena Madam Suki mau lihat supaya netizen itu bisa legowo gitu loh Bapak. Oke, dan Mas Yoris juga dan Danu dilihat ya sama Madam Suki, karena menjadi seorang pemimpin itu memang susah-susah gampang, tepatnya nggak mudah. Karena sebagai pemimpin di sebuah daerah atau apapun itulah ya, pastinya harus adil ya, harus bijak. Oke, aku bertanya, sebenarnya hubungan Bapak Indra Zainal dengan Danu dan Yoris ini bagaimana? Oke, ada 2 kartu yang sudah jatuh. Yuhu! Ternyata ini adalah tiga kartu yang jatuh sekaligus. Oke, mungkin akan aku ambil lagi ya untuk mendukung. Rupanya malam sudah datang. Jatuh ada 3 dan aku membuat lagi. Oke, mau tahu telling story-nya? Oke, ini ya. Aku melihat ini. Nah, ini adalah lambang ikatan. Di sini ada menara. Di sini ada ini. Sini ada ini. Sini ada ini. Oke. Dan ini. Dan oke, aku baca sekalian aja ya, nggak satu-satu. Jadi model aku membaca atau ya membaca atau reading tarot itu tidak satu-satu ya. Nah, jadi karena memang setiap tukang tarot atau setiap reader tarot pasti memiliki cara yang berbeda. Demikian juga dengan aku. Oke. Jadi telling story dari kartu-kartu yang sudah aku buka ini adalah sampai hari ini Bapak Indra Zainal dan Yoris atau kedua ponakannya itulah ya, mereka masih mempunyai sebuah ikatan ya. Tapi karena memang kondisinya masih seperti ini, apa boleh buat nih, karena kondisinya masih belum jelas ya, masih seperti ini, jadi apa boleh buat mereka sama-sama memahami untuk menjaga jarak. Nah, ya, kedua ponakan ini sedang dirundung sebuah masalah besar.
Dan Bapak Indra Zainal sangat paham itu, ya. Beliau terus memantau kedua ponakannya ini. Barangkali kita juga mengetahui ya dari berita-berita yang waktu itu berseliweran, nggak usah diceritain lah ya, kalian pasti lebih tahu kok daripada Madam Suki. Jadi waktu itu setelah ada pernyataan dari Danu, dan kemudian Bapak Indra Zainal mengatakan ini, tapi kemudian ada pengacara. Artinya kan beliau sebenarnya mendukung gitu loh, mendukung kedua ponakannya ini ya. Beliau selalu memantau kok kedua ponakannya ini. Karena di sini juga keluarga ini sedang dirundung oleh duka sebenarnya, duka yang dalam sekali. Karena Bapak Indra Zainal ini adalah orang yang sangat profesional ya. Beliau tahu apa kedudukan beliau di situ. Beliau juga sadar bahwa tragedi itu terjadi kepada keluarganya gitu loh. Dan itu loh, beliau harus bisa membagi perasaan sebenarnya ya. Karena kita tahu ya, kalau laki-laki itu kan logikanya lebih besar daripada wanita ya kan. Nah, Bapak Kades ini mencoba untuk menyadarin kondisi ini dan apa peranannya beliau di situ ya, bahwa beliau harus mengayomi orang-orang di sana ya. Kalau beliaunya sedih berkelanjutan nggak bisa kerja dong, iya kan. Nah, tetapi tetap masih ada duka di hati Pak Indra Zainal ini ya. Itu yang terlihat di sini. Nah, oke. Terus di sini mengatakan hubungan kedua ponakannya dan Bapak Indra Zainal sangat lancar. Jadi mereka selalu komunikasi, bagaimana ini, bagaimana itu. Nah, beliau pada waktu itu kedatangan tamu yaitu Pak Yosep dan ini ya, dan pengacaranya. Tentu saja dong, masa mau diusir, kan nggak mungkin, Cin, iya kan? Sebagai orang yang mempunyai kedudukan atau mempunyai peranan ya. Jadi disitulah kemampuan seseorang itu dinilai ya, pada saat beliau welcome dengan orang yang kita tahu atau apapun lah itu ya. Isu-isu yang beredar juga masih menggelinding sampai saat ini. Jadi pemikiran orang-orang masih kepada Bapak Yosep ya. Oke, jadi seperti itulah pembacaanku, bahwa memang tidak mudah untuk menjadi orang seperti beliau ya, dimana tragedi itu loh terjadi dengan keluarganya sendiri. Itu berat kan? Iya. Jadi para netizen yang budiman dan baik, jadi inilah pembacaanku tentang Bapak Indra Zainal, hubungannya sama kedua ponakannya masih lancar. Oke, finally begitu aja karena sudah petang. Dan buat kalian yang mau reading tarot konsultasi, silahkan datang atau silahkan menghubungi aku. Bagaimana caranya ada di deskripsi atau aku cantumkan di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai Subang, silahkan untuk meletakkan di kolom komentar ya. Kalau Madam Suki punya waktu, kita akan ketemu lagi. Finally, send love and light.